untuk mengiring bahwa firman itu adalah satu bagian yang sungguh luar biasa, yang mesti dipahami. Itu adalah waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu yang tepat untuk merefleksikan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Hari Raya Pondok Daun dikatakan dalam pembacaan kita pada bulan ke-7. Kalau pada bulan ke-7 itu dalam tahun Ibrani, kan kita menggunakan tahun Masehi sekarang. Pembacaan ini menggunakan tahun Ibrani. Kalau kita menerjemahkan dari tahun Ibrani ke tahun Masehi, itu bulan ke-7 menurut tahun Masehi itu adalah bulan 9 dan bulan 10 tahun Masehi. Ya, contoh mungkin pengucapan syukur bulan 9 dan bulan 10 itu Alkitab ya. Dikatakan dalam tahun Ibrani bulan ke-7, tapi tahun Masehi sebenarnya bulan 9 dan bulan 10. Penggambaran tentang bagaimana apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, ketika mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun, apa yang mereka lakukan? Yang pertama-tama bukan mempersiapkan apa yang mereka mau makan, tapi bagaimana mempersiapkan bagaimana mereka mendengarkan firman, mengingat-ingat tentang berkat Tuhan selama setahun penuh, mengingat-ingat tentang apa yang mereka lakukan terhadap situasi di mana mereka menyadari bahwa Hari Raya Pondok Daun itu adalah hari di mana mengingat-ingat berkat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Kalau demikian, Hari Raya Pondok Daun itu pertama-tama bangsa Israel lakukan adalah bagaimana mereka menyatukan paham dari semua orang-orang bangsa Israel. Jadi dimanapun mereka tinggal, semuanya berkumpul di satu tempat, lalu kemudian merayakan Hari Raya Pondok Daun. Kimna Totemo dirubah untuk menjadi hari raya apa yang sering orang datang setiap ke kampung, Natal lah. Tapi apa yang mereka lakukan? 7 hari itu mereka tinggal di pondok-pondok daun, lalu kemudian mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyadari bahwa satu hal penting untuk perayaan Hari Raya Pondok Daun itu adalah hari di mana mereka terus bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Yang kedua yang mereka rayakan pada saat itu adalah mereka makan bersama. Maka Bapak selain ayat 11, pergilah makanlah makanan yang enak-enak dan minumlah minuman manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Jadi simbol makanan bagi orang pada saat itu bukan hanya mengenyangkan perut, kenyamanan dia, tapi makan bersama itu menjadi bagian dari persekutuan umat Israel untuk mengenang berkat-berkat Allah. Jadi ketika mereka makan bersama, apa nasadia dulu tuh plastik. Dia tuh pasnya dulu adalah memberi makanan supaya semuanya orang kenyang dulu. Semuanya orang merasakan sukacita. Saya tidak tahu bagaimana situasi kita, tapi dalam konteks-konteks tertentu saya tidak menjustifikasi atau menuduh semua orang. Tapi dalam situasi-situasi tertentu biasa tak dikira itu orang di belakang. Ya itu biasa tuminain aku. Ingat teman di belakang. Makan bagi orang Israel pada perayaan Pondok Daun, pada pengucapan syukur pada saat itu adalah makan menurut persekutuan mereka. Bukan hanya mengenyangkan, tetapi membangun persekutuan supaya mereka saling menerima, saling menghargai, saling menopang. Jadi ya kirim kami tak dibawakan di dapur, tak nyurek sule. Makanlah bersama.
Karena di situ sebenarnya ada persekutuan yang dibangun dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita mengamini kehadiran dalam persekutuan bersama dalam Kristus itu menjadi satu bagian dari perayaan-perayaan yang kita nikmati, termasuk dalam pengucapan syukur pada saat ini. Yang terakhir, hari ini bersama-sama dengan Pendeta Wan, tentu tidak asing lagi mutasi dalam klasis, buat teman-teman dalam negeri. Tapi saya percaya bahwa ada hal-hal tertentu yang belum dipahami, belum dikenal secara mendalam tentang seorang pelayan yang bernama Wan Paku. Tapi saya percaya hari ini dia diteguhkan sebagai pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan di jemaat ini. Sekali lagi, sebagai pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam jemaat ini. Jangan diterjemahkan berbeda. Bukan melayani jemaat dalam gereja ini, tetapi melayani Tuhan di dalam jemaat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bosnya Wan Paku itu adalah Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan, bukan jemaat. Itu berarti dia harus tunduk pada bosnya. Dia harus tunduk pada orang yang mengutusnya. Dia harus tunduk pada sebuah komitmen dalam melayani Tuhan di jemaat. Dan kita percaya kalau hari ini Tuhan mengutus Bapak Pendeta, di sini kita percaya pula bahwa Tuhan akan memperlengkapinya dalam keterbatasannya sebagai seorang pelayan. Nikmati kebersamaan itu. Jangan hanya mencari kelebihan tapi tidak mau menerima kekurangan. Karena siapapun pelayan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nikmati itu sebagai sebuah komitmen bahwa kita mau melayani Tuhan di jemaat ini. Dan dalam komitmen itu kita percaya kasih karunia Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa melalui pelayanan Bapak Pendeta Wan Paku akan menolong kita untuk semakin dekat bersama dengan Tuhan, seperti umat Israel ketika merayakan Hari Raya Pondok Daun. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Firman yang dia sampaikan untuk merefleksikan tentang kehidupan ini. Jangan berpikir dia mengapa disampaikan itu, tapi berpikirlah Tuhan menyampaikan apa yang dia katakan supaya kita bertobat, menangis di hadapan Tuhan, dan kemudian mendapatkan berkat untuk pertobatan yang kita lakukan. Nikmati persekutuan ini bersama dengan Tuhan melalui Bapak Pendeta Wan Paku. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami percaya Tuhan, waktu sesaat ini, waktu di mana kami mendengar firman, adalah waktu yang sangat penting bagi kami untuk menyadari bahwa firman-Mu akan membuat kami menangis dalam pertobatan, mengakui atas apa yang menjadi gumul kami. Dan kami percaya bahwa hanya dalam Kristus Yesus kami mendapatkan penguatan daripada-Nya. Ajar kami senantiasa berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dan kuasa dan dunia sampai
Dipersilakan. B. SD. Kawasi. Siap, Bun.
dari mulanya ada gembala, pendeta, penatua, dan diaken. Adapun tugas gembala atau pendeta adalah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, seorang pemimpin jemaat haruslah berpegang pada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat serta ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam kisah para rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Meneguhkan pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan tidur. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan. Menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sah supaya mereka bertobat. Firman Tuhan mengatakan semuanya dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengannya dan telah mempercayakan pelayan pendamai itu kepada kami. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara Wan Paku sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayan yang mulia ini. Saya persilakan saudara untuk berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat dengan tagari atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Yang kedua, yang benar dan sempurna untuk kehidupan yang kekal, yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja. Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Jagalah dirimu dan jaga seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum peneguhan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Bapak Pendeta silakan duduk. Pintu komisi jemaat, silakan berdiri. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima disaksi atas perkara ini? Haleluya. Amin. Kiranya
akan disematkan kepada Bapak Pendeta untuk melayani jemaat dengan Tagari. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan menuntunmu dalam melayani Tuhan di jemaat ini. Sidang jemaat silakan duduk. Majelis gereja kembali ke tempat. Nyatakanlah kasihmu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengar saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan menghadap ke jemaat. Kalau ada orang tua, silakan berdiri bersama-sama. Gagal untuk ada pendampingnya nanti jemaat dengan Tagari yang melaksanakan tanggung jawab ini. Hadap ke jemaat. Oh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam kamu. Silakan kembali ke tempat. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Wan Paku. Kiranya firman-Mu dan Roh-Mu menguasai dan mengerahkan hamba-Mu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Kiranya dengan ketaatan yang Kau terangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba-Mu yang Engkau teguhkan hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, tentang kebenaran-Mu dan tentang kasih-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam dalam kami. Akanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Sekali setelah itu disambung puji-pujian dari GSM dan pengurus klasis Balusu Sekolah Minggu. Setia pada panggilan-Mu, rajin bekerja, sabar dan teguh. Dirikan kerajaan-Mu di tanah ini. Hamba-Mu, utuslah Tuhan
pergi segera ke lorong gelap, mencari jiwa yang sesat agar diselamatkan. Ke gunung lembah dan hutan rimbang, menerjang ombak dan harus sungai yang besar. Di tanah ini, di negeri ini, ku tunaikan panggilan tugas yang suci. Aku berjiwatakan Injil, Tuhan serta Tuhan memberkati. Pengabdianku, kesaksianku, negeri ini diselamatkan. Utuslah Tuhan, pergi segera ke lorong gelap, mencari jiwa yang sesat agar diselamatkan. Tunaikan panggilan tugas yang suci. Aku berjiwatakan Injil, Tuhan serta Tuhan memberkati. Pengabdianku, kesaksianku, negeri ini diselamatkan. Aku berjiwatakan Injil, Tuhan serta Tuhan memberkati.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan-keturunanmu, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu, tatkala ia bersabda, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan berdiri. Sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka, apakah engkau berjanji?
Iya, saya berjanji. Jemaat Tuhan, Frederick Timang. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ako itu kombongan ta dendang solanasang. Kiranya kali dunia. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencela, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari PWGT Jemaat Dengan Tagari, disambung puji-pujian dari SMGT Jemaat Dengan Tagari, setelah itu disambung dance dari SMGT Jemaat Tagari, kemudian solo dari PKB Jemaat Dengan Tagari.
I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am onto you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every hour and everywhere. You'll never change, yesterday, today the same. Forever till forever means no end. One
Mai komita masamaya. Lantai Allah matang atau temo puang matua. Si patokan ni makuresma nga manimang pule paraya mati olo malabi ini. Undan na bilangi te menintu mamase pasak kemi. Tuinang tontong ni papayan lako kami te mintu kaum ni. Lamin dari pangada lako kami masolanasang. Laut soyanan ni te katuan. Tu tontong siapa mi sorong lako kami solanasang. Nalan duka to puang matua. Mangka kisorong tujona te malaki masolanasang. Nanintu na tu apa mangka kisorong opu ang matua. Kamu tulang pasake ni pasake tu pan torona pajo pantang kali simisaki. Ni pasake duka te lepeng karangan tu naibu tu pak kamasyam ni opuang. Di kuade nopa ang kitontong matutu ungkarangi. Nalang na duka to
lana pamalabi sanga madatumi. Makure sumanga kan mati olo malabi ini. Balang ngayat eme buah-buah pak kamase. Tutontong misorongan lakot eme mintu kombong amilan teinan. Natanda bilangi masolanasang opuang matua. Kumua inang mamase komilako batang di kalena. Nayamor ato opuang matua. Di kuwa din nopa. Nayate apa mangka na kuresmanga masolanasang. Lana duka to ranitontong umpudi sa umpakalabi itu sanga madatumi. Na pira-pira duka tu sara di panata lantainan o puang kamu duka tu latontong pasake kani masolanasang di kuadino panayate ni pasana tumang kami patutun lako kani masolanasang laki pogau la situru la lampa aporendi na landa duka to lana pomalabi sanga madatunnya samping karanganna lan nintu rencanganna o puang matua lindena te dengen lamalena lago tondok mamelang pataru katuan na opuang labi pasake di kuade nopa nalam katuan na masolanasang tontong bangkomi lanapudi sialana kakalabi namintu kani masolanasang opuang matua durampo lante atu totemo kamuduka tula tontong pasake kani masolanasang di kuade nopa opuang ang kisoyanan melet e katuan ki masolanasang nalana duka to inang tonto komi laki pudi siya laki pakalabi. Naminto koreang sumaga aki masolanasang opuang matua. Kamu tula tontong pasake di kuadin nopa na tontong dadi la situru lalam paaporemne. Nadako opuang matua ke pantalasule kala koto inanki masolanasang. Dengkan itu la toro lante inang. Dengkan itu lampataru itu jona katuanki. Labi raka kalingkana katuan ki opuang pasake kami masolanasang di kuade nopa an kirampo salama joto inan mang kami paduluankan ide duka to laki nengkarang labi raka lompudi siampa kalabi tusanga madatumi ditontong bara opuang matua pagari kami masolanasang ketontong bangkan bali-bali tujona parentami umpotete sangan napuang ki pong Yesu yang mempuang sa Jerusalem aki kirampo masambayang mati olo malabing. Amin.